Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Gala Putri dari kelas SK6A Indralaya. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek yang telah saya lakukan pada mata kuliah Praktikum Machine Learning, di mana yang berjudul Prediksi Pembeli Asuransi Mobil Menggunakan Model Logistic Regression. Baiklah, pada pembahasan pertama, itu akan membahas topik yang saya pilih pada proyek kali ini, yaitu topik yang saya pilih adalah supervised learning, yaitu salah satu paradigma utama dalam machine learning, di mana model belajar dari data yang sudah diberi label. Dalam supervised learning ini, model belajar untuk mempelajari hubungan antara fitur input dan label output dari contoh data train yang telah diberi label sebelumnya. Nah, pada proyek ini akan dilakukan prediksi dari pelanggan yang dihubungi oleh tim marketing bank untuk mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh bank di Amerika Selatan. Apakah mereka akan membeli asuransi mobil ataukah tidak? Lalu selanjutnya itu ada alur kerja atau workflow. Nah, di sini alur kerja ini merupakan sebuah serangkaian langkah atau proses sistematis yang terorganisir untuk menggambarkan bagaimana sebuah tugas tertentu dilakukan dari awal hingga akhir. Nah, berikut ini merupakan contoh flowchart alur kerja yang akan saya lakukan pada proyek kali ini. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, pada tahap data selection, nah di sini dataset yang saya gunakan itu adalah data car insurance cold calls. Nah, dataset ini merupakan salah satu data dari Bank Amerika Serikat, di mana dataset ini terdiri atas 4.000 baris dan 19 atribut yang dihasilkan dari pelanggan yang dihubungi oleh tim marketing bank untuk mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh bank di Amerika Selatan. Dataset ini berisi tentang informasi klien seperti usia, pekerjaan, status pernikahan, dan lain-lain, serta informasi yang lebih spesifik tentang kampanye penjualan asuransi, seperti communication dan last contact. Adapun pada kampanye sebelumnya, yaitu seperti fresh use attempts dan outcome. Lalu, tahap selanjutnya itu ada exploratory data analysis, atau bisa disingkat sebagai EDA. EDA ini adalah proses untuk menganalisis dataset dengan tujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Nah, di sini pada tahapan EDA ini, saya melakukan dua buah jenis visualisasi, yaitu yang pertama ada categorical data visualization, dan yang kedua itu ada numerical data visualization. Nah, yang pertama pada categorical data visualization, data kategori yang akan saya visualisasikan antara lain itu ada variabel job, marital, education, default, HH insurance, car loan, communication, last contact day, last contact month, dan outcome. Nah, sehingga setelah divisualisasikan, didapatlah informasi seperti distribusi frekuensi dan perbandingan antar kategori. Nah, di sini dapat kita lihat pada plot education itu dapat diketahui bahwa klien yang dihubungi itu paling banyak mempunyai pendidikan sekunderi atau menengah, dan yang paling sedikit itu pendidikan primary atau dasar. Adapun pada contoh selanjutnya itu ada marital atau status pernikahan. Nah, di sini dapat terlihat pada plot berikut bahwa pada plot marital tersebut paling banyak itu klien telah berstatus menikah dan paling sedikit itu berstatus cerai. Baiklah, pada tahap selanjutnya itu ada numerical data visualization. Nah, untuk memvisualisasikan data numerik itu kita dapat menggunakan histogram seperti yang terlihat pada histogram di samping ini. Di sini pada histogram age itu kita dapat melihat bahwa pada histogram tersebut umur klien itu rata-rata paling banyak pada usia 30-an dengan frekuensi sebesar 340. Adapun pada histogram balance itu klien itu rata-rata memiliki saldo atau balance kebanyakan lebih kecil atau kurang dari 20.000 US dollar, dan kemungkinan juga di sini terdapat overfitting. Maksudnya terdapat outlier. Lalu selanjutnya itu ada histogram no of contacts. Nah, di sini terlihat bahwa kontak dengan klien itu paling sering dilakukan sebanyak 1 kali dengan frekuensi sebesar
lebih dari 1600. Lalu tahap selanjutnya itu data preprocessing. Nah, pada tahapan ini saya melakukan handling missing value atau menghapus dan mengisi nilai yang hilang. Nah, untuk melihat apakah sebuah dataset yang kita gunakan itu terdapat missing value, itu dapat menggunakan sintaks df is null sum, di mana terlihat pada gambar yang pertama berikut ini, terlihat bahwa setelah dijalankan sintaks is null sum, dapat dilihat bahwa pada dataset ini terdapat missing value pada variabel job, education, communication, dan outcome. Nah, maka dari itu perlu dilakukan handling missing value. Seperti pada variabel job, education, dan communication, itu saya menggantinya dengan menggunakan nilai modus. Lalu untuk variabel outcome yang memiliki missing value itu none, nah nilai none tersebut saya ganti dengan string not previous contact. Lalu setelah dilakukan handling missing value tersebut, kita cek kembali menggunakan sintaks df is null sum, maka akan muncullah seperti ini, di mana tidak ada lagi data yang memiliki missing value. Nah, tahap selanjutnya itu saya menghandling outlier. Pada dataset yang saya gunakan itu terdapat dua variabel yang memiliki nilai outlier, yaitu pada variabel age dan balance. Nah, dari variabel age itu untuk melihat outliernya itu dengan bisa menggunakan box plot. Nah, dari box plot tersebut berikut ini terlihat bahwa rentang usia 90 ke atas itu dianggap sebagai outlier. Nah, maka dari itu harus dilakukan handling outlier, yaitu dengan menggunakan metode inter-quartile range. Nah, setelah outliernya itu dihandling, maka didapatkanlah hasil seperti berikut ini, bahwa tidak ada lagi outlier pada variabel age. Kemudian lanjut ke variabel balance. Nah, pada variabel balance ini setelah dicek menggunakan box plot, terdapatlah outlier di mana rentang balance di atas 60.000 itu dianggap sebagai outlier. Maka dari itu harus dilakukan handling outlier dengan metode yang sama, yaitu menggunakan interquartile range. Nah, setelah outliernya dihandling, maka kita cek kembali menggunakan box plot seperti pada tampilan berikut, bahwa tidak terdapat lagi outlier pada variabel balance. Lalu lanjut ke data cleaning. Nah, pada tahap ini saya melakukan beberapa pembersihan data, di antaranya mengubah data type pada kolom call start dan call end menjadi data time, kemudian membuat kolom baru bernama call time dengan menghitung durasi panggilan telepon dalam detik dari dua kolom dalam dataset, yaitu kolom call end dan call start. Kemudian mendrop atau menghapus kolom call end dan call start, dan terakhir mengubah variabel kategorikal menjadi numerik. Tahapan selanjutnya yaitu model selection. Pada model selection ini, saya memilih model logistic regression untuk melakukan membangun model dan mentraining model. Nah, di sini dapat terlihat arsitektur dari logistic regression. Dari arsitektur tersebut dapat dijelaskan bahwa X1, X2, X3, sampai Xn itu merujuk kepada variabel independen yang ada pada dataset yang saya gunakan, di mana dataset yang saya gunakan itu terdapat 16 variabel independen. Lalu, angka 1 tersebut pada arsitektur ini menunjuk kepada intercept atau bias dalam model. Selanjutnya, W1, W2, W3, hingga Wn itu merujuk pada bobot atau koefisien yang ditetapkan pada setiap variabel independen. Lalu nilai Z itu adalah hasil dari operasi kombinasi linear dari fitur-fitur dan bobotnya. Terus S ini merupakan fungsi sigmoid dari logistic regression. Lalu Y hat itu adalah output dari hasil prediksi. Nah, apabila sigmoidnya itu lebih besar sama dengan 0,5%, maka akan dihasilkan output 1. Tapi apabila sigmoidnya lebih kecil sama dengan 0,5, maka akan dihasilkan output 0.
Nah, yang terakhir itu adalah fungsi loss. Nah, ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model memprediksi probabilitas kelas target yang sesuai dengan label sebenarnya dari data training. Lanjut, tahap selanjutnya itu adalah split dataset. Nah, sebelum melakukan model training, pertama-tama dataset dibagi menjadi dua terlebih dahulu, yaitu data train yang akan digunakan model untuk belajar dan data test yang akan menggunakan data untuk menguji kinerja model. Di sini saya membagi data saya menjadi 75 banding 25, di mana data train dengan rasio 75% dan data test sebanyak 25% dari data. Lanjut, masuk ke training model. Nah, di sini model dibangun dengan menggunakan 6 jenis solver yang berbeda, yaitu Lead Linear, SAG, Saga, Newton CG, Newton Koleski, dan LBFGS. Lalu dilatih dengan berbagai solver yang berbeda, seperti solver yang digunakan setiap solver digunakan dengan parameter regulasi L2 atau penalti L2 dan iterasi maksimumnya sebanyak 10.000 kali. Adapun metrik yang digunakan adalah metrik untuk regresi yang dimana saya menggunakan mean squared error atau MSE. Nah, setelah melakukan training dengan menggunakan grid search CV dengan kombinasi parameter C-nya 0,01, penaltinya L2, dan solvernya adalah lead linear. Dapatlah hasil pada data train itu pada error data train itu sebesar 19,5% dan pada data test itu 20,5%. Lalu lanjut ke tahapan optimasi hypermeter. Nah, di sini saya melakukan 6 kali percobaan di mana dengan software yang berbeda sehingga dia dapatlah hasil seperti berikut ini pada tabel ini. Nah, dari hasil yang tersebut terlihat bahwa model 4, 5, dan 6 itu memberikan kinerja yang lebih baik daripada model 1, 2, dan 3, di mana model 1 itu kinerjanya baik dalam data train, sedikit overfitting pada data test. Model 2, performanya serupa dengan model 1, tapi sedikit lebih baik dalam generalisasi. Model ketiga, tidak terjadi overfitting secara signifikan, tetapi hasil prediksi tidak optimal. Pada model keempat, kinerja relatif baik pada kedua set data. Hasil prediksi juga stabil. Pada model kelima, performa serupa dengan model 4, akan tetapi sedikit peningkatan pada data test. Kemudian pada model 6, kinerja baik dalam data train dan sedikit peningkatan pada data test. Nah, dari hasil analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada model 6 dengan kombinasi parameter C100, penalti L2, dan solver IBFGS itu memberikan performa yang paling baik di antara kelima model lainnya dengan error pada data train itu sebesar 18,1% dan data test 18,7%. Lanjut ke tahapan fine tuning. Nah, di sini saya menggunakan 4 model yang berbeda untuk melakukan fine tuning untuk membandingkan model yang saya bangun dengan model lainnya. Di sini saya membandingkannya dengan model Kinary Snakeboard, Decision Tree, Random Forest, dan XGBoost. Nah, setelah dilakukan training, maka didapatkanlah hasil seperti pada tabel berikut ini, di mana pada logistic regression, kinerjanya serupa antara data train dan test, tetapi error cukup tinggi, yang menunjukkan model terlalu sederhana. Pada Kinary Snakeboard, overfitting terjadi karena error pada data test lebih tinggi dibandingkan dengan data train. Kemudian, Decision Tree menunjukkan kinerja baik dengan selisih error kecil antara data train dan test, dan menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik. Adapun pada Random Forest, overfitting terjadi karena selisih error besar antara data train dan test, meskipun error pada data train itu rendah. Kemudian pada SGB, performanya baik dengan selisih error kecil antara data train dan data test. Hal ini menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa model decision tree itu menunjukkan performa yang terbaik dibandingkan 4 model lainnya, dengan selisih error antara data train dan data test sebesar 2,2%. Model ini juga memiliki kemampuan generalisasi yang baik, dengan error pada data train yang sebesar 12,6% dan pada data testnya 14,8%. Lanjut ke tahapan interpretasi. Nah, untuk melakukan tahapan ini, saya menggunakan feature importance. Feature importance ini adalah sebuah konsep dalam machine learning yang mengukur seberapa pentingnya setiap fitur dalam membuat prediksi atau keputusan model. Di sini, pada plot diagram di samping dapat disimpulkan bahwa
Fitur yang mempengaruhi prediksi positif itu terdapat beberapa variabel seperti outcome sukses, last contact month Maret, dan last contact month Oktober. Kemudian pada fitur yang mempengaruhi prediksi negatif itu seperti last contact month January, last contact month May, outcome no verified contact, dan lain-lain. Dan terakhir itu masuk ke tahapan visualisasi hasil. Nah, setelah dilakukan training, maka didapatkanlah hasil seperti berikut ini. Dari gambar learning curve tersebut, terlihat bahwa grafik pada model 1, model 4, dan model 5 dan 6 itu tidak terdapat indikasi overfitting. Sedangkan pada model 2 dan 3 itu kemungkinan terjadi overfitting. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik itu adalah model yang ke-6. Hal ini karena penurunan error model seiring dengan peningkatan jumlah data train cenderung stabil dari model lainnya, sehingga menunjukkan bahwa model tersebut mampu belajar dari data dengan efektif. Lalu setelah didapat model yang terbaik, yaitu dengan model 6, selanjutnya akan dilakukan prediksi customer dengan customer yang akan membeli asuransi mobil. Nah, di mana di sini hasil fitur important sebelumnya diambillah 3 buah variabel yang bersifat numerik yang memiliki pengaruh terhadap prediksi, yaitu balance, age, dan call time. Maka dari itu didapatkanlah hasil sebagai berikut. Customer yang cenderung membeli asuransi mobil itu adalah customer dengan karakteristik usia di atas 19 tahun, kemudian dengan saldo rekening itu di atas 32 US dollar, dan memiliki lama durasi panggilan di atas 22 detik. Baiklah, terima kasih pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.